Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Kalian pernah dengar tentang kolusi? Kolusi itu seperti perjanjian rahasia antara beberapa orang untuk menipu orang lain loh. Biasanya, ini melibatkan kesepakatan di balik layar yang tidak diketahui oleh pihak-pihak yang dirugikan. Tujuannya, tentu saja untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka yang terlibat dalam kolusi seringkali mendapatkan keuntungan finansial atau kekuasaan yang tidak adil. Padahal, tindakan ini sangat merugikan, seperti mengkhianati kepercayaan dan merusak rasa keadilan. Kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap. Yang bikin susah, kolusi ini biasanya dilakukan diam-diam, jadi sulit dideteksi. Mereka yang terlibat seringkali sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Kolusi bisa terjadi di mana saja, mulai dari dunia bisnis, politik, sampai pemerintahan. Tidak ada sektor yang benar-benar aman dari ancaman ini. Akibatnya bisa sangat buruk, negara dan masyarakat bisa rugi, bahkan kemajuan bangsa bisa terhambat. Dampak negatifnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Makanya, penting banget buat kita untuk paham apa itu kolusi, supaya kita bisa melawannya. Edukasi dan kesadaran adalah langkah pertama yang sangat penting. Yuk, kita jaga bangsa ini dari kolusi. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dan terus berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Teman-teman, kolusi itu dampaknya sangat berbahaya, baik bagi masyarakat maupun ekonomi negara kita. Kolusi adalah bentuk kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampak buruknya bagi orang lain. Coba bayangkan, kolusi bisa membuat orang-orang jadi susah percaya satu sama lain, dan menciptakan ketidakadilan. Ketika kepercayaan hilang, hubungan sosial pun menjadi rapuh, dan masyarakat tidak bisa berfungsi dengan baik. Di bidang ekonomi, kolusi bisa membuat persaingan usaha jadi tidak sehat. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kolusi akan menetapkan harga yang tidak wajar, sehingga konsumen dirugikan, dan pasar menjadi tidak efisien. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi semakin sulit bagi mereka yang berada di bawah. Begitu juga di bidang sosial, kolusi bisa merusak demokrasi dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Orang-orang jadi tidak percaya lagi sama pemerintah. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya melayani kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Kolusi juga bisa memicu konflik dan perpecahan. Ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, mereka cenderung untuk saling berseteru dan menciptakan ketegangan sosial. Jadi, kita harus serius melawan kolusi ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan memberantas kolusi, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, ekonomi yang lebih sehat, dan pemerintahan yang lebih dipercaya oleh rakyat. Tahukah kalian, kolusi itu dilarang oleh hukum di Indonesia loh. Undang-undang sudah mengatur dengan jelas tentang larangan kolusi. Contohnya, kong kali kong dalam proyek pemerintah, menentukan harga seenaknya atau bagi-bagi wilayah pemasaran. Sayangnya, kolusi masih sering terjadi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat biasa maupun pejabat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, KN, seperti benang kusut yang sulit diurai. Section 4. Akar kolusi menelusuri benih-benih kebusukan. Kenapa sih kolusi masih sering terjadi di Indonesia? Ada beberapa penyebabnya nih. Hukum yang lemah dan budaya tidak malu korupsi menjadi faktor utamanya. Selain itu, masih ada oknum penegak hukum dan pejabat yang kurang berintegritas. Mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa.
Kurangnya pengawasan dari masyarakat juga menjadi celah bagi kolusi untuk tumbuh subur. Kolusi ini tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Dari sektor swasta hingga pemerintahan lokal, praktik kolusi seakan menjadi hal yang biasa. Banyak pihak yang merasa bahwa kolusi adalah cara cepat untuk mencapai tujuan, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, pendidikan anti korupsi yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab. Masyarakat perlu lebih sadar dan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama memutus rantai kolusi yang sudah mengakar ini. Hanya dengan upaya bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Section 5. Membendung arus kolusi, strategi pencegahan yang efektif. Untuk mencegah kolusi, kita harus punya strategi yang tepat. Hukum harus ditegakkan dengan adil, birokrasi harus direformasi, dan transparansi harus ditingkatkan. Sistem pengawasan yang ketat juga harus diterapkan. Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting. Kita harus berani melaporkan jika melihat indikasi kolusi. Section 6. Peran serta masyarakat, mengawal integritas bangsa. Memberantas kolusi bukan hanya tugas pemerintah saja loh. Kita semua punya peran penting untuk menciptakan Indonesia yang bersih. Caranya, tolak segala bentuk gratifikasi dan suap. Tanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Kita harus sadar bahwa kolusi adalah musuh kita bersama. Dengan bersatu, kita pasti bisa. Section 7. Kesimpulan, menuju Indonesia bebas kolusi. Kolusi itu seperti penyakit yang merusak bangsa kita. Kita harus serius melawannya dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan. Hukum harus ditegakkan, birokrasi harus direformasi, dan masyarakat harus ikut serta mengawasi. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang bebas dari kolusi, menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.